fikih secara garis besar itu ada berapa bab atau ada berapa pembahasan fikih secara garis besar. Di situ disebutkan ada 4. Jadi fikih, kalau kita berbicara tentang masalah fikih itu hanya membahas 4 hal. Yang pertama, yang satu, titik. Apa itu? Di situ ditulisnya toharoh, sholat, zakat, puasa, haji, jihad. Itu fikih apa namanya? Fikih ibadah. Jadi fikih itu ada namanya fikul ibadah. Yang pertama. Kemudian yang kedua, ada bai', ada ijarah, ada jual beli, ada sewa menyewa. Fikih apa? Muamalah. Kemudian yang ketiga, ada nikah, ada tolak, ada nafkah, ada menyusui. Ini fikih apa namanya? Fikih apa? Fikih keluarga, fikih usroh namanya. Jadi yang dibahas masalah nikah, syaratnya apa, wali, syahid. Nah itu masuknya ke dalam fikih al-usroh atau fikih keluarga. Kemudian di sana ada yang keempat, di sana ada kisos, berapa harus bayar diyat, qadha'nya seperti apa. Ini namanya fikih apa? Fikih al-janayat. Jadi fikih janayat berkaitan dengan masalah kisos apa dan sebagainya. Jadi fikih itu ikhwan fillah secara garis besar supaya kita punya gambaran, fikih itu ada 4 aja. Kalau enggak fikih ibadah, fikih muamalat, fikih usroh, fikih janayat. Udah itu aja. Jadi kalau kita berbicara tentang masalah sewa menyewa, kita mau sewa menyewa, baik itu sewa rumah atau sewa mobil, atau kita mau mudharabah, semuanya mau kerjasama, kita belajarnya dan nyarinya di mana? Ya di fikih muamalat. Terus kita menghadapi sebuah permasalahan semuanya. Kalau semuanya negara kita itu negara Islam, yang di sana dibahas masalah kisos, semuanya kena tonjok, kemudian sampai robek berapa sentimeter, itu ada hitungannya. Itu ada hitungannya, berapa sentimeter. Lukanya itu hanya di kulit saja atau masuk ke daging dalamnya, itu ada hitungannya di dalam agama kita. Dan berapa diyat yang harus dibayarkan, itu masuk kepada fikih janayat namanya. Kalau berbicara tentang masalah keluarga, nikah, tolak, khulu, kemudian berkaitan ngomong masalah anak ini haknya siapa, itu ngomong berbicara di fikih al-usrah namanya. Jadi fikih secara garis besar itu ada 4. Fikih ibadah, fikih muamalah, fikih usrah, sama fikih janayah. Berarti gampang kan belajar fikih? Gampang. Kemudian abwabu fikih ibadah, titik. Di situ ada bab-bab fikih ibadah. Bab-bab fikih ibadah itu ada 5. Ada 5. Apa saja bab dalam fikih ibadah? Pertama apa? Toharoh. Masuk di dalamnya itu sebenarnya toharoh ini masuk ke dalam sholat karena syarat. Maka antum tulis yang pertama sholat. Kemudian setelahnya apa? Zakat. Yang titik-titik itu antum tulis itu, antum isi. Zakat. Kemudian yang ketiga puasa, saum. Yang keempat haji, dan yang kelima jihad. Jihad ini ikhwan dimasukkan oleh para ulama di dalam 2 fikih. Fikih ibadah dan fikih muamalah. Fikih ibadah dari sisi berjihadnya. Bagaimana cara berjihad? Sholat jihad itu, sholat khaufnya seperti apa? Dari sisi pembagian ghanimah, rikas, masuk fikih apa? Muamalah. Makanya jihad terkadang sama ulama
dimasukkan ke dalam bagian fikih ibadah, dan terkadang jihad itu dimasukkan ke fikih apa? Muamalah. Nah, di sini jihad dimasukkan ke dalam fikih apa? Fikih ibadah. Kita akan bahas sholat. Kita langsung aja masuk sholat, karena kita mau ibadah sholat ini, ibadah sholat yang kita kerjakan tiap waktunya. Nah, berbicara tentang masalah sholat, apa sih sholat itu? Semalam Anda singgung tentang sholat kan? Apa definisi dari sholat? Maka definisi dari sholat yaitu apa? Aqwalun wa af'alun makhsusatun muftatahatun bitakbir muhtatamatun bitaslim. Itu yang disebut dengan sholat. Definisinya di sampingnya sudah ada. Yaitu apa? Perkataan, perbuatan yang khusus, yang dibuka dengan takbir dan ditutup dengan taslim. Itu disebut dengan sholat. Nah, berbicara tentang masalah sholat ini, maka ada hal-hal yang penting yang harus kita pelajari berkaitan dengan masalah sholat. Jangan sampai kita sholat, kita tidak tahu apa saja yang perlu diperhatikan. Antum mau buka kitab apapun, ikhwan, antum mau buka kitab apapun dalam kitab fikih, seluruh madhab, pasti ketika berbicara masalah sholat, pasti berbicara tentang masalah syarat sholat, pasti berbicara tentang masalah rukun sholat, pasti berbicara tentang masalah wajibatus sholat, pasti berbicara tentang masalah sunnah-sunnah sholat, pasti berbicara tentang mubahatus sholat, yang boleh dalam sholat, pasti berbicara tentang masalah makruhat, yang dibenci ketika seseorang itu melakukan sesuatu di dalam sholat, mubtilat, yang membatalkan sholat, kemudian apa? Anwa'us sholat, macam-macam sholat, kemudian apa? Al-khotok fi sholat, kesalahan-kesalahan di dalam sholat. Maka yang disebutkan di hadapan antum as-sholah, di bawahnya itu ada apa? Ada syurut, ada rukun, ada wajib, ada sunan, ada mubah, ada makruh, ada mubtilat, ada anwa, ada al-khata' fi shalah. Ini disebut oleh para ulama masailun fi shalah, permasalahan-permasalahan yang ada di salat yang antum harus ketahui. Kalau antum tahu permasalahan ini, maka apa? Enak sekali. Makanya para ulama itu, kalau ulama itu sudah faqih, mau diajak muter-muter, jawabannya karena apa? Punya usul, punya pondasi. Sholat itu masailnya nggak akan keluar dari ini. Kalau nggak surutnya, ya rukunnya, kemudian wajibnya, sunnahnya, mubahnya dan seterusnya. Paham ya? Ini masail sholat. Yang pertama yang disebutkan yaitu apa? Syurutus sholat, syaratnya sholat. Kita kadang sholat tapi disuruh nyebut syaratnya sholat aja bingung kita. Ya, antum kalau mau daftar, supaya daftar diterima, antum pasti tanya syaratnya apa. Perhatian sama syarat. Ya, bawa dokumen, bawa ini, syaratnya ini, syaratnya ini. Sekarang anda tanya syaratnya sholat ada berapa? Nggak hafal. Kalau syaratnya daftar, apalagi daftar akhwat, syaratnya apa gitu kan? Cepet itu. Nah, di sana ada syurutus shalah, syurut as-shalah. Syarat salat, ikhwani fillah, di sana ada syurutu yang berkaitan dengan masalah al-musalli. Jadi syarat itu ada hal-hal yang berkaitan dengan masalah orang yang sholat. Dan ada syarat-syarat yang berkaitan dengan masalah sholat itu sendiri. Ada hal-hal yang berkaitan dengan masalah sholat itu sendiri. Syarat sholat. Ada yang berkaitan dengan orang sholat, ada yang berkaitan dengan masalah sholat sendiri, zatnya sholat. Nah, syarat yang berkaitan dengan masalah orang yang sholat, maka yang pertama disebutkan di situ syurutul musalli. Ada ya, ketemu ya syurutul musalli. Al musalli
Wah ini bentar saya merojaah sedikit. Musolli ini isim apa Pak Dodi? Sekaligus merojaah sedikit saja, Mas. Isim fa'il. Jadi orang yang sholat, ya kan? Surut al-musolli, yaitu surutnya orang yang sholat. Apa saja syaratnya orang sholat? Yang pertama al-Islam. Al-Islam. Nah, al-Islam ini adalah merupakan apa? Syarat sah. Syarat sah. Makanya ditulis di bawahnya apa? Syartu sihhatin. Ini adalah merupakan syarat sah. Bukan syarat wajib. Bukan syarat wajib. Kenapa? Karena orang kafir itu wajib sholat. Orang kafir wajib sholat enggak? Wajib sholat. Wajib sholat. Cuma kalau mereka sholat duhur. Semuanya orang kafir tapi sholat duhur. Sah apa enggak? Enggak sah. Tapi wajib bagi mereka untuk melakukan sholat itu wajib. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada mereka di dalam surat Al-Mudaththir, qalu lam naku minal musallin. Kan seperti itu. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin. Kenapa engkau masuk ke dalam neraka Saqar? Karena mereka apa? Lam naku minal musallin. Saya enggak melakukan sholat. Padahal sholat itu kewajiban bagi seluruh manusia. Cuma kapan sholat menjadi sah? Ketika apa? Masuk Islam. Kalau orang kafir melakukan sholat, maka apa? Sholatnya nggak sah. Jadi Islam itu adalah merupakan syarat sah, bukan syarat wajib. Kemudian syarat yang kedua, al-aqlu, berakal. Nah, berakal ini syarat sah dan syarat wajib. Syarat sah dan syarat wajib. Maksudnya gimana? Ini harus sedikit mikir ya. Orang gila wajib nggak dia sholat? Nggak wajib. Orang gila itu nggak wajib. Kalaupun orang gila sholat, sah apa enggak? Nggak sah. Makanya akal itu adalah merupakan syarat sah dan syarat wajib. Beda dengan tadi Islam. Kalau Islam itu hanya syarat sah. Islam itu syarat sah. Orang kafir wajib tetap untuk apa? Sholat. Kemudian al-bulugh, yaitu balik. Ini adalah merupakan apa? Syarat apa? Syarat wajib. Tadi ada syarat sah saja, ada syarat sah dan wajib. Sekarang balik, ini adalah merupakan syarat wajib. Kalau anak kecil belum balik, umur 10 tahun, sholat, sah apa enggak? Sah. Wajib? Enggak. Paham kan jadinya? Paham Pak? Nah, jadi kita bisa bedakan gitu. Oh, ada anak kecil sholat, sah sholatnya, tapi nggak wajib bagi dia. Ada orang gendeng sholat, gitu kan? Ya dia, ya nggak sah dan nggak wajib bagi dia. Oh, gendeng kok, gitu. Ya. Nah, kemudian bagi wanita tambahan adamul haid wan nifas lil mar'ah. Wanita enggak haid dan enggak nifas ini adalah merupakan syarat sah dan syarat wajib. Jadi kalau wanita haid itu enggak wajib. Syaratnya wanita wajib sholat dan sah sholatnya yaitu apa? Kalau dia lagi enggak haid. Kalau dia lagi enggak haid. Maka syarat bagi orang yang mau sholat, syarat bagi orang yang mau sholat supaya sholatnya sah itu apa? Islam, berakal, balik. Dan bagi wanita itu apa? Tidak haid. Paham ya? Sampai sini paham? Nah, jadi nanti kalau ujian saya tanya ini syarat sah atau syarat wajib atau syarat sehat dan wajib. Nah itu harus tahu. Oh ini syarat sah, oh ini syarat wajib, oh ini syarat sah dan wajib.
Itu harus pahami. Itu berkaitan dengan masalah apa? Itu berkaitan dengan masalah syaratnya orang yang sholat. Kemudian, tapi berkaitan dengan masalah baligh tadi, wajib bagi seorang wali untuk ngajak anaknya itu di umur 7 tahun. Sebagaimana yang Rasulullah SAW mengatakan, "Allimuhu bis-sab' wadribuhu bil ashar." Ajari anak-anakmu sholat itu di umur 7 tahun, harus ngajak. Kalau 10 tahun disuruh untuk apa? Mukul. Disuruh untuk memukul kalau enggak sholat. Dan ini kewajiban bagi siapa? Bagi walinya. Nah, sekarang berkaitan dengan masalah syarat sholatnya sendiri. Berkaitan dengan masalah syarat sholat. Berkaitan dengan masalah sholat itu sendiri. Yang pertama, syarat sholatnya itu toharoh, harus bersuci. Baik itu suci dari hadas kecil maupun dari hadas besar. Yang kedua, dukhulul waqt, masuk waktu. Kemudian yang ketiga, satrul aurah, menutup aurat. Yang keempat, titik. Kira-kira apa, Pak? Syarat sholat itu apa coba? Yang titik-titik ini dijawab, Pak. Hah? Ngadep kiblat. Betul. Menghadap kiblat. Ini sekaligus ujian titik-titik. Kemudian yang kelima nih, niat. Nah, dari sini ikhwanifillah, ini adalah syarat orang mau sholat. Tadi sudah dijelaskan. Sekarang syarat sholat sendiri. Kalau orang sholat, tiba-tiba dia sholat Allahu Akbar, habis itu dia ingat, loh aku kok gurung wudu. Sama enggak? Nggak sah. Batalin sholatnya. Kemudian Allahu Akbar, sudah dia Allahu Akbar, sudah rakaat kedua baru Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waduh, kok kita masuk sholat ini? Sah apa enggak? Ya enggak sah. Karena apa? Syarat. Kalau syaratnya enggak ada, enggak sah sholatnya. Kemudian apa? Satrul aurah, menutup aurat gitu. Makanya penting ini, teman-teman. Satrul aurah ini syarat. Kadang subhanallah, bajunya kayak kurang panjang gitu, sampai apa? Celengannya kelihatan. Gitu kan? Apalagi kalau rukuk sama sujud, celengannya itu kelihatan gitu kan. Ini auratnya kebuka gitu kan. Ini kan nggak sah sholatnya, gitu kan? Jadi betul-betul diperhatikan, satrul aurah itu betul-betul diperhatikan. Jangan sampai batal sholat kita gara-gara syaratnya itu apa? Nggak terpenuhi. Kemudian istiqbalul kiblat, menghadap ke arah kiblat juga harus diperhatikan. Kemudian yang kelima, niat. Niat. Terkadang seseorang itu subhanallah, saking nganunya, datang masjid Allahu Akbar. Sudah Allahu Akbar, ingat, ini sholat apa ya? Zuhur apa asar? Bingung dalam dirinya. Sah apa enggak? Ya enggak sah. Kenapa? Namanya syarat itu sebelum ibadah. Kok tiba-tiba antum sudah Allahu Akbar baru mikir, wah aku tak sholat asar ini. Sama, apalagi antum safar. Biasanya ini terjadi di safar, ya kan? Antum sholat, habis itu langsung sholat. Karena jamak, antum enggak lupa niat. Lupa menghadirkan niat. Allahu Akbar. Wah, aku tak sholat zuhur dhisik baru asar. Ya kan? Kadang muncul itu ketika sholat, gak sah sholatnya. Makanya kenapa kok seperti halnya Imam Syafi'i itu mensunnahkan lafziyah di dalam itu supaya apa? Supaya orang itu gak teledor tadi loh kayak gitu. Meskipun semua ittifaq, semuanya sepakat niat itu dalam hati. Tapi terkadang orang itu lupa kalau nggak diniatkan, nggak dilafadzkan, gitu. Nah di situ akhirnya kita tahu, oh ternyata madhab sebelah dia kenapa kok ada talafut? Karena ini. Jangan sampai kita masuk dalam ibadah, akhirnya apa? Kita lupa niatnya ini sholat apa, gitu loh. Apalagi kalau tergesa-gesa.
Ngelihat imam sudah mau rukuk, habis itu sholat apa ya? Lupa. Dan namanya niat itu sebelum amal. Dan itu yang disampaikan oleh ulama. Ustaz, kan sudah niatnya. Niatnya apa? Niatnya tadi di rumah anak mau sholat asar. Namanya niat itu nyambung dengan amal. Syarat itu nyambung dengan amal. Dalam artian niat ketika kita mau sholat, di situ istihdharun niyah. Maka pembahasan niat di dalam ibadah itu juga panjang pembahasan ulama. Sekarang kadang kan kita sering jawab, kan niat dalam hati, anak sudah niat tadi di rumah, keluar rumah kan niat dasar niat sholat asar. Ya, antum niat sholat asar, kemudian masuk, tiba-tiba antum masuk belum qomat, antum langsung Allahu Akbar. Niat apa antum? Sholat asar apa tahiyatul masjid? Berubah nggak niatnya? Berubah kan? Nah, itu harus diperhatikan. Paham Pak maksud saya? Nah, hal-hal yang seperti ini harus diperhatikan. Karena terkadang kita dari rumah, anak tak niat sholat asar, nyampe sini ternyata kok belum qomat, waktunya masih lama, tak sholat dulu. Allahu Akbar. Pas waktu antum sholat asar apa sholat tahiyatul masjid atau sholat sunnah bainal adzan wal iqamah. Nah, itu kan harus dihadirkan. Nah, syarat 5 ini harus diperhatikan. Paham sekarang? Nanti akan dibahas satu-satu, Pak. Nanti toharoh dibahas, dukhulul waqt dibahas, satrul aurah dibahas, istiqbalul qiblah dibahas, niat pun akan dibahas. Akan dibahas ini satu-satu semua. Sekarang, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita bahas syarat yang pertama. Jadi syarat sholat ada berapa San? Ada berapa San? Ada 5. Apa aja San? Bersuci. Terus apa? Satu lagi? Masuk waktunya. Nah, Hasan barakallahu fiik. Enggak apa-apa ya, sesekali langsung ujian itu penting supaya ingat. Ya enggak Bang Jun? Sekarang kita berbicara tentang masalah syarat yang pertama, yaitu apa? At-thaharatu minal hadathi, yaitu thaharah dari yang namanya hadas. Thaharah bersuci itu terkadang bersuci dari yang namanya hadas dan bersuci dari yang namanya najis. Bersuci dari yang namanya hadas dan bersuci dari yang namanya najis. Kalau bersuci dari yang namanya hadas, itu disyaratkan di dalamnya niat. Disyaratkan di dalamnya niat. Kalau bersuci dari najis, itu tidak disyaratkan yang namanya niat. Tidak disyaratkan yang namanya niat. Contoh, perlu contoh nggak? Apa sudah paham? Belum. Antum kentut, hadas atau bukan ini? Hadas. Atau antum janabah, mimpi basah, ya kan? Habis itu antum mau bersuci. Karena antum melihat kolam renang, antum langsung nyemplung, renang. Setelah renang, antum baru ingat, wah, itu tadi mimpi, enggak? Anak sudah mandi, berarti gak usah mandi lagi. Sah mandinya? Sah apa enggak? Enggak. Kenapa? Karena antum thaharah dari hadas. Antum thaharah dari hadas. Terus kemudian contoh yang kedua, antum kena pipis, anak antum di tubuh antum. Ngelihat kolam renang, antum langsung aja nyemplung, keluar dari kolam renang. Sudah suci apa enggak bekas najisnya tadi? Suci tanpa antum niat, tak bersihin ini bekas kencingnya anakku, tak bersihin. Enggak perlu niat. Enggak disyaratkan niat kalau membersihkan najis. Seumpamanya ada najis
di halaman antum, kemudian antum nggak tahu kalau itu najis, siram aja, sah membersihkan najis, ya kan? Karena nggak butuh yang namanya niat. Tapi kalau hadas atau mau wudu atau mau mandi janabah, itu butuh yang namanya niat. Paham? Paham Pak? Nah, insyaallah paham ya. Nah sekarang at-thaharatu minal hadas. Jadi thaharah tadi ada berapa? Ada 2 kan? Ada thaharatu minal hadas dan ada at-thaharatu minan najas. Hadas itu yaitu hadas kecil dan hadas besar. Kalau najis, ya najis. Ma'ruf. Kalau kita berbicara tentang masalah thaharatu minal najas, minal hadas, ada 4 hal yang harus kita bicarakan. Yang pertama, mutatahhirun. Mutatahhirun. Boleh merujuk lagi? Pak Abdul Qadir ketawa. Mutatahhir, isim apa ini Bang Jun? Mutatahhirun, isim apa ini? Isim zaman, masya Allah. Kurang merujuk Bang Jun. Mas, isim apa Mas Adi? Hah? Isim alat tuh ini apa lagi? Merojanya perlu ditambah ini. Hah? Isim maf'ul. Masya Allah. Isim makan. Ada lagi isim apa? Isim fa'il. Isim fa'il namanya mutatahhirun. Kalau isim maf'ul itu mutatahharun. Ayo di murojaah ini sorofnya itu antum sudah masya Allah, harusnya sudah mulai jadi ulama. Ya. Mutatahhirun. Nah, toharoh dari hadas yang kita bicarakan pertama mutatahhir, yaitu orang yang bersuci. Orang yang bersuci itu ada syarat-syaratnya. Apa syaratnya? Muslim, kemudian berakal, kemudian mumayyiz, kemudian nawin, dia harus berniat. Ini 4 syarat sahnya orang bersuci. Orang kalau orang kafir, wah tak wudu sah apa enggak? Orang kafir wudu sah apa enggak? Enggak sah. Makanya orang kafir itu najis. Kenapa? Habis hubungan badan, mana ada mandi wajib mereka? Enggak tahu mandi wajib kan seperti itu. Meskipun dia niat mandi wajib karena dia bukan muslim, maka apa? Enggak sah diniatkan mandi wajib. Subhanallah, nikmat kita jadi orang muslim kan seperti itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal haram ba'da amin hada. Orang musyrik itu najis. Allah yang mengatakan seperti itu. Nah, jadi harus muslim. Syaratnya orang mau thaharah itu harus muslim. Kemudian akil, orang berakal. Gendeng enggak sah kalau wudu. Ya kan? Kemudian yang ketiga mumayyiz. Ini mumayyiz itu anak kecil yang sudah berakal, enggak harus balik. Jadi anak kecil 7 tahun wudu sudah sah wudunya. Kemudian yang keempat harus niat, harus niat. Nah ini antum harus perhatikan. Kalau panas-panas antum semuanya karena terbiasa wudu, terkadang orang itu langsung mukanya dibilas, habis itu diginiin. Sudah tangan sudah selesai, tanggung. Langsung diinin, sekalian aja wudu. Sah apa enggak? Enggak sah. Kenapa? Niatnya di tengah-tengah. Maka niat harus di awal karena syarat. Ingat ya, namanya syarat itu harus di awal. Gitu. Syarat itu harus di awal. Sebelum melakukan sebuah ibadah. Nah, ini syarat orang mutatahhir ini, syaratnya orang yang mau bersuci itu harus diperhatikan. Muslim, berakal, mumayyiz, dan apa? Niat. Dia harus niat. Makanya kalau seorang tadi yang Anda sampaikan tadi,
seseorang dia jebur ke kolam, kemudian dia selesai baru dia, sekalian aja udah, tadi saya niatkan ini nggak sah. Harus nih niat dari awal. Kemudian mutatahharun bihi, disucikan dengan apa? Dengannya. Ya. Kalau balik, sudah balik. Kalau mumayyiz, anak kecil yang belum balik tapi sudah berakal, sudah bisa diajak ngobrol. Iya, kalau bahasa kita biasanya bisa membedakan baik dan buruk. Kalau bahasanya sudah ngerti omongannya wong, sudah ngerti omongan orang, itu mumayyiz. Disuruh diem. Nah itu mumayyiz. Tapi kalau disuruh diem kok malah lari-lari, ini belum mumayyiz ini gitu. Makanya kalau ada orang tua habis itu disuruh diem kok gak mau diem gitu kan, kita katakan kalah kali ini. Kalau anak kecil kan seperti itu. Belum mumayyiz kayaknya orang tuanya gitu. Maka di sini wanibillah ya, beda antara mumayyiz dengan balik. Kalau balik sudah balik, dan balik nanti ciri-cirinya disebutkan oleh para ulama, dia sudah mimpi atau keluar air mani, kemudian keluar bulu kemaluannya, itu disebut dengan balik. Kemudian mutatahharun bihi. Nah, alatnya, alat toharoh itu apa sih? Yang pertama al-ma'u. Apa al-ma'u? Air. Ini asalnya itu alma. Kalau masih ada alma, ya nggak boleh turab. Turab itu apa? Debu. Turab itu debu. Sekaligus antum terjemahkan ya. Jadi kan tambah kosakata bahasa Arab antum. Masya Allah, belajar sekaligus tambah kosakata bahasa Arab. At-turab yaitu debu. Nanti akan dibahas satu-satu ini. Kemudian toharotun. Nah, toharoh itu ada dua jenisnya. Bersuci itu ada dua. Ada yang sugro dan ada yang kubro. Maksudnya yang sugro itu wudu, yang kubro itu al-ghusl. Kemudian permasalahan yang keempat, mutatahharun minhu, yaitu disucikan dari apa? Di sini yang asgor nanti akan dijelaskan tentang nawaqidul wudu, yaitu pembatal-pembatal wudu, dan akbar, hal-hal yang mewajibkan untuk mandi. Ini penjelasan. Jadi ini garis besarnya dulu. Jadi garis besar, antum mau berbicara tentang masalah toharoh, apa saja yang toharoh yang antum akan bahas? Nah, toharoh yang antum akan bahas pasti berbicara tentang masalah orang yang bersuci. Kemudian yang kedua berbicara tentang alat bersuci, pakai apa? Kemudian jenis sucinya itu yang sugro atau yang kubro. Kemudian yang keempat, antum itu apa saja yang mewajibkan untuk wudu dan apa saja yang mewajibkan untuk apa? Mandi wajib. Paham sampai sini, kawan? Paham? Insyaallah kita cukupkan sampai sini dulu karena udah mau maghrib ini. 8 menit lagi. Di jam saya 8 menit lagi, imamnya soalnya udah datang. Jadi insyaallah kita cukupkan dan insyaallah kita akan teruskan. Enggak tahu habis maghrib. Hah? Jangan siap-siap, Pak. Insyaallah kita teruskan di lain waktu insyaallah. Insyaallah kita nanti panitia yang akan mengumumkan. Insyaallah tapi harinya selalu hari Ahad. Insyaallah harinya selalu hari Ahad kita teruskan. Kalau semuanya minggu depan bisa nggak Bang? Hari apa minggu depan? Hari Ahad tanggal masih 28 ya? Oh iya masih bisa. Insyaallah masih bisa kita lanjutkan insyaallah. Semoga yang sedikit ini sudah mulai membuka kita. Ternyata belajar fikih enak gitu kan. Belajar fikih itu enak dan apa ya? Sebenarnya memang butuh jiwa yang bahagia gitu. Baik, insyaallah kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.